Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Tunisa, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai respon ekonomi masyarakat Nagari Paninjauan, Kecamatan Sepulukoto, Kabupaten Tanah Datar terhadap adanya COVID-19. Saat ini, dunia dilanda oleh pandemi COVID-19. COVID-19 atau dikenal juga dengan virus corona merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Virus ini pertama kali ditemukan di daerah Wuhan, Cina pada akhir 2019. Virus ini terus berkembang hingga menyebar ke seluruh dunia. Banyak pasien yang terjangkit virus ini sehingga harus menjalani isolasi untuk penyembuhannya. Akibat dari virus ini, berbagai negara berusaha untuk melakukan tindakan berupa melakukan lockdown di negara masing-masing supaya jumlah kasus ini tidak bertambah. Kebijakan ini berupa larangan masyarakat untuk keluar rumah dan beraktivitas hanya di rumah saja, sehingga perekonomian dunia mulai memburuk. Dan hingga saat ini, berbagai negara tengah berusaha untuk kembali memperbaiki perekonomiannya. Negara Indonesia sendiri tidak luput dari terkena dampak virus corona ini. Banyak masyarakat yang positif virus corona, sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, di mana kebijakan ini membuat semua aktivitas itu dilakukan di rumah dan masyarakat tidak bisa bekerja seperti kehidupan sebelumnya. Hal ini juga terjadi di Nagari Paninjauan. Sebagian besar masyarakat Nagari Paninjauan bekerja sebagai petani. Semua aktivitas itu dikerjakan di luar rumah. Melihat dari hal ini, banyak masyarakat yang merasa terbebani atas kebijakan ini dan atas dari dampak virus corona ini. Dan saya berhasil mewawancara salah seorang petani di Nagari Paninjauan yang merasakan dampak dari virus corona ini, baik itu di dampak ekonomi ataupun lainnya. Dan mari kita saksikan wawancara singkat dengan salah satu petani di Nagari Paninjauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita telah bersama narasumber mengenai respon masyarakat terhadap pandemi COVID-19. Kita langsung saja berbincang-bincang dengan Ibu Nutriati. Selamat malam Ibu. Lama. Mungkin sebelumnya perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Fadila Tunisa dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Jadi sekarang kita mungkin bincang-bincang sedikit tentang COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia saat ini mengalami pandemi COVID-19, dan bukan hanya Indonesia saja tetapi seluruh dunia. Apakah Ibu mengetahui kondisi saat sekarang ini? Ya, mengetahui. Oke. Jadi kan selama pandemi ini tentu kita merasakan dampaknya yang dihadapi oleh seluruh orang. Menurut Ibu sendiri, bagaimana dampak dari COVID-19 ini bagi Ibu sendiri? Sebelumnya, pekerjaan Ibu keseharian itu sebagai Petani. Nah, jadi sebagai petani, apa dampak yang Ibu rasakan terhadap COVID-19 ini? Banyak sekali hasil panen sawah murah, ada orang yang membeli. Jadi kita hasil petani ini mengeluh lah. Biasanya harga mahal seperti bawang perai, cabai, bawang merah biasanya mahal. Tapi sekarang semenjak ada COVID ini banyak yang nak membeli. Katanya pedagang yang membeli itu ada yang kena COVID, anak tidak kuliah, anak tidak sekolah, jadi tidak ada yang membeli. Jadi kita petani ini yang pertama mendapat COVID itu, yang terasa dapat pandemi itu.
Nah, jadi berarti emang sangat berat Bu ya, sangat terasa sekali. Iya, sangatlah terasa. Dan kan ketika pandemi ini kan kita mendengar bahwa pemerintah itu memberikan bantuan. Nah, apakah selama ini Ibu ada mendapatkan bantuan? Tidak, Ibu tidak pernah mendapat bantuan. Mungkin di tempat Ibu ini tidak merata lah, alasannya Ibu belum pernah mendapat bantuan itu. Jadi memang sekalipun tidak pernah Ibu? Tidak pernah. Dan kan yang seperti Ibu bilang tadi, anak-anak itu tidak bersekolah atau yang kuliah itu pulang. Jadi apakah Ibu juga mempunyai anak yang seperti halnya dengan orang lain? Ya, nah Ibu ada 3, ada yang sekolah, ada yang kuliah. Jadi sekarang tinggal di rumah. Minta beli paket lah segalanya. Apalagi ekonomi kita kan payah seperti ini, payah mencari uang. Semua yang dijual murah. Dan berarti kan kalau di rumah semuanya tentu untuk kayak untuk makanan kehidupan sehari itu tentu jauh lebih banyak ya. Ya. Jadi bagaimana sih Ibu menghadapi pandemi ini, seperti perekonomian yang menurun gitu kan. Jadi kita lihat saja dari perekonomian ini bagaimana langkah yang Ibu lakukan untuk menghadapi dampak ini gitu. Ya, diusahakanlah menanam apa yang bisa yang cepat dapat uang, seperti menanam bawang merah. Mudah-mudahan itu kan 2 bulan, cuma kan biayanya agak besar, tapi kan 2 bulan kita sudah bisa panen. Oh, jadi sebelumnya Ibu belum pernah itu Belum menanam? dijual. Ada yang sawi, pamperai, kadang malah ditinggal di pasar itu, pulang dengan tangan kosong, tidak ada yang membeli. Berarti betapa mirisnya gitu. Iya. Padahal kan kalau kita lihat itu di kota itu malah itu sayuran itu mahal ya, dan ternyata di sini malah tidak terjual. Ya, alasannya tidak ada yang membeli. Anak sekolah tidak ada, jadi tidak ada yang membeli, malah kadang-kadang ditinggal. Nah, kan tadi Ibu bilang langkahnya itu dengan menanam bawang. Jadi karena walaupun modalnya besar, berarti di sini apakah bawang merah itu setidaknya itu sudah bisa mengurangi dari dampak itu? Apakah ada pendapatan Ibu bertambah itu atau bagaimana? Ada pendapatan bertambah. Jadi dengan bawang inilah Ibu berusaha untuk memenuhi perekonomian lagi. Oke, dan juga hingga saat ini kan sudah beberapa bulan, yang bantuan pun Ibu juga belum pernah. Belum. Nah, jadi Ibu untuk bawang sendiri apakah sejauh ini sudah berhasil untuk penanaman bawang dan penjualannya? Ya, alhamdulillah. Dan untuk harganya itu bagaimana? Tinggi kah atau bagaimana? Dulu tinggi, tapi sekarang hampir semuanya menanam bawang merah itu karena dilihat dari situ bisa merubah ekonomi. Cuma sekarang tuh harga sudah agak turun karena ada banyak yang menanam bawang merah itu. Berarti di sini intinya dari Ibu sendiri itu sudah berusaha untuk bagaimana mengurangi dampak dan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi di sini mungkin dari seperti yang kita lihat dari bincang-bincang ini, kita dapat mengetahui bahwa untuk masyarakat sendiri itu telah berupaya semaksimal mungkin bagaimana mereka menanggulangi dari dampak pandemi dan berupaya untuk perekonomian Indonesia itu kembali membaik. Namun di sini kita memang perlu upaya lebih kuat lagi dari pemerintah supaya perekonomian dapat membaik dan kehidupan masyarakat itu dapat kembali normal. Dan diharapkan ya seperti bantuan mungkin bisa lebih merata untuk diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak, karena di sini bukan hanya petani saja tetapi yang lain pun juga mengalami dampak ini, terkena dampak ini. Mungkin sekian bincang-bincang kita pada kesempatan ini, dan sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah Ibu berikan, dan harapannya semoga apa yang Ibu lakukan atau apa yang Ibu tanam sekarang itu dapat berbuah dengan baik, dan perekonomian Ibu dapat kembali membaik dan perekonomian Indonesia juga membaik, dan tentunya hidup dapat kembali normal. Dan
Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan mungkin inilah bincang-bincang kita, pembahasan kita mengenai dampak dan respon masyarakat terhadap adanya COVID-19 ini. Saya sebagai Fadilatun Nisa mohon undur diri. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.